Halo guys, balik lagi di video kedua dengan RM Tour by Korandi guys ya. Oke, tadi Koko udah bahas mengenai video pertama mengenai 3 fakta ya, atau 3 mitos, lebih tepatnya 3 mitos yang berkembang mengenai apply visa Amerika ya. Oke, sekarang kita lanjut ke video kedua. Ini mengenai, sebenarnya topik ini kategorinya top 10 sih. Maksudnya 10 teratas sering banget ditanyain ya. Korandi, dokumen-dokumen apa aja biasanya, maksudnya yang apa ini wajib saya bawa atau ini termasuk golongan yang tidak perlu dibawa ya guys ya. Ini Koko terangin jadi 3 dokumen atau 3 berkas yang nggak perlu sama sekali kalian siapkan ya. Pertama, nomor 1 adalah itinerary. Itinerary itu apa kok? Itinerary itu adalah ringkasan perjalanan kalian, maksudnya jadwal perjalanan kalian ya. Misalnya kalau kalian ikut tour gitu ya, jadwal misalnya jam 7 pagi nih kemana, bangun gitu. Habis itu mau kemana nih, misalnya ke tempat mana A. Habis itu jam 10 mau kemana, tempat B. Terus jam 12 makan siang, jam 1 terus mau ke tempat C gitu ya. Itu namanya itinerary perjalanan atau ringkasan perjalanan. Nah, pada saat kita apply visa Amerika ya, itu tentu kalian berpikir, kok ini berarti saya mesti bikin itinerary perjalanan ya, atau ringkasan perjalanan ya kok ya. Maksudnya misalnya kota tujuannya LA, Los Angeles ya, atau New York. Ini kok berarti saya mesti misalnya hari pertama ke sini ya kok ya, hari kedua saya buat ke sini, hari ketiga ke sini, keempat ke sini, kelima ke sini. Oke, ini udah jadi nih kok itinerary, nanti habis itu saya print untuk bawa ya. Oke, jawabannya itu itinerary itu tidak wajib. Mau kalian bawa silakan, tapi itu persentase ditanya kayaknya hampir tidak pernah ya. Itu di case Koko ya, tapi ya Koko bisa salah. Maksudnya di kalian, maksudnya ada kasus seperti diminta itinerary-nya itu mungkin aja ada. Tapi yang sepengalaman Koko itu tidak pernah ditanyakan itinerary secara tulisan. Ini kita lagi ngomong tulisan ya guys ya. Tapi kalau secara lisan itu benar, itu ditanya. Jadi misalnya kalian ditanya misalnya mau kemana nih gitu ya, kalian bilang misalnya LA, tempat wisatanya kemana, Hollywood, terus Walk of Fame, habis itu Universal Studio, Disneyland gitu-gitulah ya. Terus misalnya ke New York kemana? Ya Patung Liberty, Times Square, Central Park, atau Gedung Empire, ya gitu-gitu. Jadi Koko lebih setuju itinerary dipelajarin secara lisan ya. Nah, sedangkan secara tulisannya itinerary itu dipersiapkan pada saat kalian misalnya udah lolos visa ya, udah granted visa, itu nanti silakan dipersiapkan nanti untuk persiapan di imigrasi ya. Di imigrasi, lebih tepatnya imigrasi Amerika ya. Jadi kalau imigrasi Indonesia kemungkinan nggak ditanya mengenai itinerary. Jadi kalian siapkan di print ya sebaik mungkin lah, serapi mungkin. Hari pertama mau kemana, hari kedua mau kemana, hari ketiga mau kemana gitu, sampai landing ke bandaranya, terus pulangnya tanggal berapa itu rapih ya. Kemudian kalian susun, habis itu kalian print. Itu nanti bawa pada saat di imigrasi ya. Itu boleh. Oke, lanjut. Itu tadi nomor 1 itinerary perjalanan. Kedua, next yaitu tiket hotel. Oke, tiket hotel. Korandi, ini apply visa Amerika perlu booking tiket hotel langsung ya? Soalnya kan mahal nih kok ya. Itu booking kan butuh biaya kok ya. Maksudnya booking untuk 10 hari aja misalnya di hotel di LA semalam udah 2 juta tuh. Booking 20 juta ya gitu ya. Ya meskipun bisa refund dan lain-lain ya, cuma kan agak ribet lah ya. Itu Koko jawab, itu nggak perlu sama sekali guys ya. Jadi tiket hotel itu salah satu dokumen atau berkas yang kalian tidak perlu siapkan sama sekali. Tidak perlu booking, tidak perlu dicetak, tidak perlu disiapkan pokoknya ya. Pada saat interview di embassy ya guys ya. Loh, kok nggak perlu sih kok? Ya memang nggak perlu, memang orang nggak diminta nggak perlu gitu. Simpelnya kayak gitu sih. Maksudnya kayak gitu. Kalian ngapain ngabisin waktu untuk nyiapin hal-hal yang nggak perlu sama sekali gitu maksudnya ya. Ya daripada itu mendingan, maksudnya Koko lebih prefer nyiapin rekening koran atau surat keterangan kerja atau usaha ya. Itu lebih bermanfaat sih menurut Koko dibanding tiket-tiketan ini ya, karena tiket hampir tidak pernah ditanya sih tiket ya. Ya meskipun ditanya ada jawabannya, misalnya kamu udah booking tiket hotel atau tiket pesawat atau belum? Ya jawabannya gampang, simple banget. Ya belum. Karena apa? Karena tunggu approval visa ya, tunggu visanya diterima atau enggak ya. Jawabnya simple seperti itu. Dengan PD ya, maksudnya jawabnya dengan PD ya, simple seperti itu. Nah, kok terus kami kapan nih butuh booking tiket hotelnya kok, atau ya tiket hotelnya booking atau di printnya kapan kok? Ya pada saat di imigrasi guys ya.
Pada saat kalian sudah approve visa, nah kalian baru ngurus itu ya. Kalian booking sesuai dengan hotel yang dituju, dengan kota yang sama dengan di DS 160 ya guys ya. Untuk hotel tidak wajib sama dengan di DS 160, silakan beda juga boleh, tapi kota menurut Koko wajibin sama ya. Jadi makanya persentase murid Koko yang dipulangin dari imigrasi ya itu 0% sih. Maksudnya pada saat udah lolos visa ya ke sana di imigrasi pasti lolos semua sih, nggak pernah ada yang dipulangin. Karena apa? Karena sesuai dengan arahan Koko. Pertama maksudnya ya kotanya itu tujuannya itu mesti cocok ya dengan yang di DS 160, tapi hotel silakan beda juga tidak apa-apa ya, boleh silakan. Oke, itu tadi udah dokumen atau berkas kedua yang tidak perlu disiapkan ya guys ya pas di interview ya. Nah sekarang kita ke dokumen 3 atau berkas ketiga, yaitu ya temennya si tiket hotel, yaitu tiket pesawat. Sama aja, itu tidak wajib, atau malah menurut Koko ya nggak usah repot-repot booking ini booking itu, nggak usah. Pengalaman Koko banyak banget sih, maksudnya ada yang ditolak ya, itu ditolak terus ke Koko, terus dia bilang gini, padahal saya udah booking tiket pesawat, tiket hotel kok, ini udah tiket pesawatnya nggak bisa di refundable lagi, dia bilang gitu. Dia bilang terus dia bookingnya jadwalnya nih guys udah bertepatan, maksudnya udah bentar lagi dia jadwalnya udah harus pergi nih. Ya mau nggak mau gimana, mau nggak mau hangus udah. Karena kan banyak ya, maksudnya kalau booking di mana gitu ada yang non refundable guys ya, kan bukan tempat booking bukan satu tempat doang, ada beberapa gitu banyak ya. Koko bilang, emang ini kamu itu maksudnya disuruh siapa sih, maksudnya kayak gini, maksudnya langsung booking kayak gini disuruh siapa sih? Kata agentnya disuruh gitu kok, maksudnya biar bagus, biar terpercaya, suruh booking tiket pesawat, tiket hotel gitu. Ya makanya sih ya Koko nggak nyalain agent, cuma di case ini maksudnya kalian harus kalian sendiri sih yang harus cermat ya, maksudnya milih agent itu menurut Koko kayak milih suami istri lah, maksudnya gitulah, ini sebagai pasangan hidup lah, maksudnya gitu ya, sampai ke pengurusan visa kelar ya gitu ya, kalian bergantung banget sama agent gitu. Jangan sampai sekalipun milih agent yang salah. Jadi pelajarin latar belakangnya kayak gimana nih agent, terus portofolionya gimana, terus jejak karirnya gimana, itu pelajarin aja lah kayak gitulah. Kalau masih nggak percaya silakan ketemu dulu gitu ya. Jangan ya, pokoknya hati-hatilah, banyak kasus kayak gitu sih, maksudnya jangan terlalu percaya kayak gitu, karena yang disaranin agent itu nggak 100% bener ya. Koko pun juga pasti ada salah, maksudnya gitu, ada salah gitu. Jadi ya kalian filter sendiri gitu. Nah untuk yang berkas ketiga ini, yaitu tiket pesawat, itu sama dengan tiket hotel, ini tidak perlu ya. Tapi nanti pada saat kalian misalnya approve, itu wajib beli tiket pesawat ya, kalau enggak kan nggak bisa terbang ke sana ya. Dan wajib belinya tiket PP, dalam arti pulang pergi ya guys ya, maksudnya pergi pulang, itu pulangnya harus ada ya, agar kalian lancar pas masuk di imigrasi ya di sana gitu. Yaudah oke. Ini udah video kedua Koko hari ini, oke, mengenai 3 dokumen atau berkas yang menurut Koko sangat nggak perlu disiapkan sih pada saat interview guys ya. Oke ya, kalau mau kalian siapkan ya terserah sih, bebas aja, itu hak kalian, cuma menurut Koko buang waktu dan tenaga. Oke guys, sekian dulu video Koko hari ini. Oke, see you on the next video. Dadah guys.